Ya, bismillah. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai studi penggunaan obat. Jadi kita mengenal ya. Ini dalam rangka mengenal studi penggunaan obat atau drug utilization study. Nah, studi penggunaan obat itu apa? Nah, itu akan kita kenali. Jadi Ibu akan memberikan overview-nya saja gitu, seperti apa. Nah, studi sebelum itu kita mengenal terlebih dahulu ada studi farmakoepidemiologi analisis, yaitu studi bagaimana penggunaan obat itu berhubungan dengan efek obat yang digunakan serta keuntungan dan efek sampingnya. Kemudian drug utilization atau penggunaan obat itu adalah semua kegiatan mulai marketing, distribusi, persepan dan juga penggunaan obat di masyarakat kemudian menghasilkan konsekuensi medik, sosial dan ekonominya. Nah, tujuan DUS atau Drug Utilization Study ini adalah untuk apa? Yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah dan analisis masalah berkaitan dengan kepentingan, penyebab dan konsekuensi, dan penilaian terhadap efek dari keputusan yang diambil tentang penggunaan obatnya. Jadi misalnya obatnya sudah dirilis, kemudian efeknya seperti apa. Nah, itu dinilai dengan yang namanya studi drug utilization study ini atau DUS ini. Apakah ada efek sampingnya yang berbahaya atau tidak, atau ada efek sampingan yang lainnya yang belum diketahui atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu DUS itu gunanya adalah untuk ini. Kemudian tipe drug utilization study itu tipenya ada yang kuantitatif. Seperti biasa kalau kuantitatif itu tujuannya ya untuk misalnya menghitung tingkat persentasenya, kemudian tren perkembangan penggunaan obatnya seperti apa, waktu pemakaian obatnya pada berbagai tingkat di sistem pelayanan kesehatannya itu seperti apa, apakah waktu pemakaian obatnya itu cepat atau dia efeknya lambat seperti itu. Nah, itu juga bisa diketahui dari laporan-laporan dari sistem pelayanan kesehatan setempat itu melaporkan ke pusat, kemudian dikaji gitu ya, dikaji waktu pemakaiannya, tren perkembangannya, tingkat persentasenya. Kemudian tujuannya adalah untuk estimasi penggunaan obat di populasi meliputi usia, jenis kelamin, sosial, dan lain sebagainya, serta untuk mengidentifikasi di mana mungkin terjadi over atau under utilization. Nah, kemudian selain itu juga memonitor kategori terapi yang beresiko terjadi efek samping untuk tindakan antisipasinya. Selain itu juga untuk perubahan kebijakan bila ada obat yang sebaiknya dikeluarkan dari formularium atau yang lain sebagainya. Misalnya yaitu tadi ada atau tidak obat yang mengalami efek samping atau efek atau resikonya lebih banyak gitu, resiko buruknya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, itu biasanya ditarik, ada laporan-laporan ke pusat, kemudian nanti pusat juga akan mengevaluasi melalui drug utilization study ini, kemudian nanti obatnya bisa ditarik atau tidak. Kemudian yang kualitatif itu menghubungkan antara data peresepan dengan alasan mengapa obat diresepkan. Beda dengan kuantitatif, nah kalau studi kualitatif itu ada pertimbangan kelayakannya. Jadi kriteria obat yang digunakan itu harus meliputi parameter indikasinya, dosis harian, dan juga lama terapinya. Nah, kriteria peresepan yang buruk itu bila terjadi kegagalan memilih obat yang lebih efektif atau dengan efek samping yang lebih ringan atau penggunaan kombinasi bila obat tunggal itu sudah mencukupi atau memilih yang lebih mahal bila yang murah itu tersedia. Nah, macam-macam drug utilization study yang kualitatif itu ada yang
Drug Utilization Review atau DUE atau Drug Utilization Evaluation. Nah, ini gunanya itu adalah untuk mempelajari pola peresepannya. Nah, kaitannya dengan efek samping dan juga konsekuensi ekonomisnya. Nah, kalau yang drug utilization 90% atau DU 90% dan persentase obat yang sesuai dengan guideline, nah itu contohnya itu adalah untuk digunakan untuk formularium rumah sakit, pedoman diagnosis dan terapi, DOEN, daftar obat esensial nasional, dan lain-lain. Kemudian untuk metodologi drug utilization study, itu metodologinya itu menggunakan DDD atau Defined Daily Dose, yaitu merupakan metode yang dikembangkan karena kebutuhan untuk menstandarisasi data pemakaian obat yang ada. Jadi kuantitas masing-masing obat atau bentuk sediaan itu menjadi data yang bermakna. Dan itu untuk membuat estimasi atau perakiraan jumlah orang yang terpapar suatu obat atau kelompok obat tertentu. Nah, metodologi Defined Daily Dose ini diasumsikan sebagai rata-rata dosis perawatan harian suatu obat untuk indikasi utamanya pada pasien dewasa. Nah, DDD atau ini Defined Daily Dose per 1000 pasien per hari. Nah, itu nanti digunakan pasien rawat jalan yang menggunakan obat kronis. Jadi merupakan proporsi populasi yang menggunakan obat tertentu per hari. Misalnya obat diabetes mellitus, obat hipertensi. Nah, Defined Daily Dose per 100 hari rawat itu disesuaikan dengan tingkat hunian di rumah sakit. Dan ini digunakan untuk pasien rawat inap dan merupakan proporsi pasien yang menerima DDD. Nah, untuk obat yang digunakan jangka pendek seperti antimikroba, itu digunakan DDD per 1000 pasien per tahun. Jadi DDD ini Defined Daily Dose ini untuk mengestimasi jumlah hari tiap-tiap pasien menerima suatu pengobatan dalam setahunnya itu bisa diketahui dari studi Defined Daily Dose ini. Dan metode DDD ini dia itu berguna untuk membandingkan pola penggunaan obat, baik antar golongan obat, antar unit pelayanan obat, antar waktu, antar daerah, dan lain-lain. Dan dia itu juga mencari pemakaian terbanyak untuk estimasi reaksi efek samping yang dilaporkan. Selain itu juga monitor pengaruh aturan atau kebijakan. Dan pada studi terhadap antimikroba, misalnya antibiotik, itu dapat digunakan untuk mencari korelasi dengan pola resistensi antibiotik. Jadi, Defined Daily Dose ini bisa diketahui misalnya per 1000 pasien itu nanti bisa diketahui apakah ada misalnya adakah dari berapa itu yang mengalami resistensi antibiotik. Nah, nanti dicari polanya, kemudian berapa yang mengalami resistensi dan berapa yang tidak. Dan mengapa kok bisa mengalami resistensi, itu penyebabnya apa. Nah, itu juga bisa diketahui dengan menggunakan metode Defined Daily Dose ini, ya. Kemudian nilai DDD itu dapat dilihat di http www ini ya. Dan DDD itu bukan merupakan dosis rekomendasi, tapi merupakan unit perbandingan dan biasanya merupakan hasil studi literatur bisa lebih tinggi atau rendah dari yang diresepkan. Nah, ini misalnya adalah ATT atau DDD Index 2011. Nah, di sini kita bisa mengetahui misalnya query-nya adalah ETC code. Jadi ada yang namanya ETC code. ETC code itu adalah kode untuk obatnya yang akan dicari. Nah, misalnya digoxin. Digoxin itu nanti bisa dicari perbandingan DDD-nya itu berapa nilainya. Nah, ini nanti ada di kuliah tersendiri ya. Biasanya nanti ini kalian cukup mengenal bagaimana
cara untuk mengetahui, misalnya obat itu ditarik atau tidak dari pasaran itu harus ada studinya. Nah, studinya adalah menggunakan drug utilization study ini. Nah, caranya adalah menggunakan, studi menggunakan data-data yang ada di pelayanan kesehatan, di level-level pelayanan kesehatan, ada laporan atau tidak, atau ada studinya tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak. Begitu. Nah, ini nanti untuk prakteknya, nah nanti kalian kalau misalnya masuk ke dalam baru masuk ke dalam misalnya S2 farmakoepidemiologi atau misalnya magister farmakoepidemiologi nanti baru bisa bisa mempraktekkannya. Kalau ini kita sebatas mengenal dulu saja lah bagaimana obat itu nantinya aman atau tidak di level pemasaran, kemudian dilakukan studi untuk menilai studinya berjalan seiring dengan penggunaan obat secara masif oleh masyarakat, studinya tetap berjalan. Nah, nanti laporan-laporannya itu bisa dilaporkan ke pusat seperti itu lewat drug utilization study ini. Nah, kemudian ini sistem klasifikasi atau ATC, Anatomic Therapeutic Chemical. Jadi ini sistem klasifikasi untuk obatnya yang akan diteliti itu merupakan sistem yang dikombinasikan dengan metode DDD itu tadi dan terdiri dari 5 tingkat hierarki, ada 1 kelas anatomi utama, 2 subkelas terapi dan 1 subkelas kimia terapi dan 1 subkelas senyawa kimia. Nah, ATC classification itu ada yang C03, jadi ada yang C03, C6, CA01 itu contohnya adalah seperti ini. Ini misalnya contohnya adalah C03, CA01 itu obatnya adalah cardiovascular system. Dan ini first level untuk anatomi grupnya. Terus nanti yang nomor 3 ada diuretik. Kemudian yang C, high selling diuretik itu nanti itu di level yang ketiga itu terapeutik subgrupnya. Jadi yang A itu nanti lebih ke sulfonamid, lebih ke plain, dan ini di fourth level keempat, yaitu terapeutik subgrupnya itu berdasarkan chemicalnya atau berdasarkan rumus struktur kimianya, misalnya furosemid. Nah, kemudian ada yang namanya DUR dan DUE itu tadi sudah kita bahas di atas ya, DUR dan DUE. Ya. Nah, ini ada DUR atau DUE. DUR itu Drug Utilization Review atau DUE Drug Utilization Evaluation. Nah, ini kita bahas secara detail. Nah, ini inisiatif terstruktur dan terus-menerus yang menginterpretasi pola penggunaan obat dan hubungannya itu dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dan usaha untuk mencegah atau meminimalkan peresapan yang tidak sesuai pada tataran grassroots di fasilitas kesehatan. Nah, ini peresapan yang tidak sesuainya oleh dokter tentunya ya. Nah, kita sebagai farmasis nantinya kita yang mengevaluasi apakah peresapannya sesuai atau tidak sesuai. Dan beda drug utilization review dengan drug utilization study adalah drug utilization study itu merupakan studi yang terbatas waktu dan menghitung obat yang digunakan tanpa aspek pertimbangan kelayakan atau usaha untuk melakukan suatu perubahan. Nah, kalau DUR itu dia tetap mempertimbangkan aspek kelayakan atau usaha untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ini adalah drug utilization review, itu sistemnya adalah seperti ini ya, seperti ini. Jadi sistem faktornya itu pertama dari drug policies, kebijakan obat, terus formularium, kemudian nantinya juga dia meneliti current prescribing dispensing practice
dan juga future prescribing dispensing practice-nya. Outcome-nya itu nantinya diharapkan dengan adanya ini prospektif DUR intervention dan retrospektif DUR intervention diharapkan di persepan yang selanjutnya itu outcome-nya adalah diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya, kemudian untuk bisa memperbaiki tingkat keparahan penyakit, kemudian memperbaiki efek samping obatnya, kemudian memperbaiki parameter kliniknya seperti itu. Nah, ini sistem faktornya itu drug policies, formularies, practice organization, reimbursement, kemudian drug company promotion, fragmentation of care, medical, prescription record, dan drug information quality. Kemudian untuk prescriber karakteristiknya itu bisa untuk knowledge, kemudian predisposisi, kemudian perceive, time pressure, kemudian untuk pasien atau family influence-nya itu bisa kita bisa mengetahui demands-nya, refusal-nya, demografiknya, kemudian culture belief-nya itu seperti apa. Nah, untuk itu diperlukan prospektif DUR intervention dan juga retrospektif DUR intervention. Nah, ini dia dengan studi ini dia bisa mengevaluasi atau mereview pola persepan yang sekarang diresepkan dan bisa untuk memperbaiki bagaimana perkembangan masa depan persiapan yang lebih baik lagi seperti apa dengan outcome yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya tujuannya adalah untuk mengurangi mortalitas atau mengurangi morbiditas, mengurangi tingkat kematian pasien akibat penggunaan obatnya, kemudian mengurangi biaya obatnya dan lain sebagainya. Ya, itu tadi sekilas pengenalan tentang drug utilization study, drug utilization review atau evaluation dan DOE 90% itu seperti apa. Nah, nanti untuk penerapannya akan lebih dibicarakan lagi atau prakteknya akan lebih diperdalami lagi ketika kalian sudah S2 nanti atau kalian mengambil S2 khusus farmakoepidemiologi. Ya, sekian dari Ibu perkenalan tentang DUS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.